wasallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama tariqatihi wa tarasama khutuwat bil aqidah al-islamiyyah dan asasan fitrati wa miqyasani a'mali wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minina wal mu'minati idza qada wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Allah yang telah menurunkan Islam, sebuah agama yang benar, agama penyempurna dan paripurna, agama yang terakhir dan juga sebagai pengakhiran sebelum hari yang berakhir, untuk kemudian semua manusia untuk dicontohkan pada mereka setiap kebaikan-kebaikan. Karena itulah tiada yang Allah turunkan kecuali kebaikan dan kebenaran, dan mudah-mudahan kita selalu menetapi kebaikan dan kebenaran sampai dengan yaumil qiyamah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita juga Allah turunkan kepada kita seorang manusia yang sempurna, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga salam dan salam selalu tercurah pada dia, pada keluarganya, dan setiap orang-orang yang mengikuti jalan dakwahnya, yang menjalani setiap langkah-langkahnya dan juga mati di jalan yang dia pilih, yaitu adalah jalan fisabilillah. Maka kita bersyukur pada Rasulullah, kita bersyukur pada Allah karena menurunkan kepada kita Rasulullah, di mana kita mendapatkan kesempatan untuk memasuki surganya Allah. Karena kita ingat bahwa Allah mengharamkan surganya kecuali setelah dimasuki oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita termasuk barisan beliau yang mengakui dan diakui oleh beliau. Insya Allah yang kita bahas adalah tentang berhijab yang syar'i di dalam Islam. Saya kemudian berikan tema daripada yang diberikan oleh masjid pada saya tentang fashion, hijab dan panganannya secara syar'i. Itu kemudian saya kasih subtema hijab tanpa tapi, hijab tanpa nafi, taat tanpa tapi dengan hijab yang syar'i. Nah, ini kemudian jilbab itu harus sebenarnya sesimpel ini. Sesimpel apa? Khimar plus jilbab minus tabarruj sama dengan hijab syar'i. Inilah namanya hijab syar'i seperti kemudian tertera di depan. Nah, ini kemudian contoh-contohnya. Tapi ternyata memahami hijab syar'i saja tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena masih ada hal-hal yang harus dibahas yang lain. Ingat yang namanya 3F, food, fun, fashion. Khususnya fashion. Fashion sudah berubah bentuk. Dari awalnya adalah pelindung aurat, sekarang berubah menjadi sebuah prestis, menjadi sebuah gengsi, menjadi sebuah penandang kelas sosial. Benar ya? Ini yang terjadi. Percaya nggak? Ada tas yang harganya $2.000. Percaya nggak? Ada tas yang harganya $2.000. Percaya nggak? Oh, bisa ketinggalan zaman $2.000, $20.000 aja ada. Saya tahu, saya cuma ngetes aja. Apa yang harganya $20.000? Tas merek apa? Hah? Hermes. Salah. Yang ngomong Hermes berarti belum punya. Nah, kenapa? Makhrajnya masih salah. Bukan Hermes, Army panggilnya. Itu loh, kok Hermes tulisannya bacanya Army? Ya itulah bahasa Perancis kan bahasa munafik. Ya, tulisan sama bacanya beda. Ini mulai terjadi. 20.000 coba bayangkan. Permasalahan itu. Saya mikir apa kemudian bedanya kemudian tas $20.000 dan kemudian dompetnya 25.000. Setelah saya berpikir panjang, ternyata saya sadar. Oh iya, ada bedanya. Apa bedanya? Kalau pas pergi arisan, tas itu kemudian bisa dibawa, jalannya pelan-pelan. $20.000 gitu kan ya. Kalau perlu gak usah dilepas itu apa tagline text price-nya gitu kan ya. Biarin aja di situ. Dan apa? Masalah prestis, masalah gengsi. Orang sudah mulai mau eksis. Wanita diberikan racun yang baru, racun mau eksis. Mereka tahu bagian-bagian diri mereka yang menarik bagi laki-laki, karena itu mereka pengen diperhatikan. Gitu kan ya, cari perhatian, gitu kan ya. Dan itu kemudian menjadi masalah. Kenapa? Karena kalau kemudian mereka pengen diperhatikan, dikasihlah kemudian dengan racun-racun seperti ini, cocok, gitu kan ya, cocok banget. Karena mereka mulai merasa eksis, mereka mulai merasa saya harus menampilkan diri, rok mini adalah identitas saya dan sebagainya. Kayak kemarin kan yang kita lihat kan ya, makanya bisa kita lihat food, fun, dan fashion. Tujuan usul fikih, teman-teman sekalian, tujuan daripada kemudian perang pemikiran bukan mengganti pemikiran Islam dengan pemikiran kufur. Ingat baik-baik. Kenapa? Mereka tidak perlu itu. Tujuan mereka adalah menggeser prinsip-prinsip Islam sehingga hanya kulitnya yang Islami, tidak isinya. Kalau seandainya Felix Xiao datang ke sini pakai salib segede King Kong, kira-kira Anda terima nggak omongan saya?
Enggak. Dan apa? Dia bukan muslim. Ngapain saya dengerin dia? Dia nggak boleh ceramah di sini. Kalau saya langsung pakai salib dari gingkong, kan ya. Tapi kemudian kalau saya datang pakai kopiah, pakai sorban, muslim memang. Tapi apa yang saya sampaikan oleh ibu-ibu mereka, orang bilang, iya aja boleh, anaknya nggak kerudungan. Iya aja boleh, anaknya pacaran. Berarti kita juga boleh dong dia menyebarkan virus ke tengah-tengah kita. Pemikiran yang bukan pemikiran kita, tapi tersebar ke tengah-tengah kita. Ini menjadi masalah besar. Inilah tujuan Ghazul Fikar, menggeser nilai-nilai Islam sehingga tidak perlu menerapkan secara sempurna. Cukup beberapa saja. Contoh misalnya, yang penting kan gue sudah haji. Gue udah haji. Lu pergi ke Mekah aja belum, gak tahu apa-apa. Haji dianggap udah sudah Islami. Demi bersedekah, tapi tetap makan riba, gak ada masalah. Karena dia sudah sedekah, dia tetap makan riba, gak ada masalah. Orang mulai maklum dengan cara-cara seperti ini. Orang mulai maklum pada orang yang puasa tapi tidak tutup aurat. Padahal kemudian puasa sama tutup aurat sama-sama mulai perintahnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dengan tadi, qul ya mu'minat. Nah, jadi katakan pada orang-orang yang mukminat, orang-orang mukmin yang perempuan, sama seruannya, nggak ada bedanya. Tapi satu diambil, satu nggak diambil. Orang sudah mulai wajar pada orang-orang puasa tapi tidak sholat. Ya, something like that. Perkara-perkara seperti itu. Maka menggeser pemikiran-pemikiran Islam sehingga boleh luarnya saja, yang dalamnya enggak. Gitu kan ya? Nah, kalau kita lihat misalnya, itu hijab badan. Salat ada 5 waktu dalam sehari. Jangan sampai engkau jika yang kau jalani tak diridhoi. Insyaallah you'll find your way. Insyaallah Bersujud berharap keampunannya. Bagaimana kemudian dengan hijab syar'i dan hijab kelakuan? Namanya tabarruj. Ini yang kemudian wajib kita perhatikan karena banyak jebakan-jebakan hijab yang tidak syar'i ini terletak pada tabarruj. Pertanyaannya, apa itu tabarruj? Marilah kita saksikan film satu ini. Bagaimana setan menggoda wanita. Setan datang deh. Kamu pergi kayak gitu. Ya ampun. Apa kata orang? Ya Allah, wajahmu tuh kayak baru tidur. Ya ampun, coba lah dikit-dikit percantik jadi gimana kan? Dikit aja nggak apa-apa, cuma dikit kok. Oh, pakai apa itu? Baju zaman kapan itu? Ya ampun. Gimana kalau teman-teman bilang aku jelek? Kamu ini kayak pakai baju makmu aja. Ya, enggak cocok. Ngapain nutupin seluruh rambut? Emang ada yang bilang begitu dalilnya? Enggak kali, perdebatan ulama itu.
Nggak apa-apa kok, dikit-dikit aja. Nah, itu kan ya. Ingat, setan selalu menggoda orang pelan-pelan. Setan nggak mungkin goda orang seluruhnya. Nggak mungkin setan bilang sama saya, kita berzina itu, nggak akan setan bilang begitu. Nah kenapa? Orang kalau kemudian langsung digoda, langsung terang-terangan, dia pasti tahu setan ini, gitu ya. Tapi digoda setan enggak. Dalam teknik-teknik menggoda, dalam kitab dasar-dasar goda ilmu setan, yang dipelajari dalam semester pertama Fakultas Kesetanan, itu kemudian ada bagaimana cara teknik menggoda manusia. Satu, dengan kata cuma. Cuma, itu hati-hati itu, cuma. Nggak apa-apa, cuma bikin ini. Dan nggak apa-apa, cuma pegangan tangan kok. Cuma itu perkataan yang berbahaya itu. Cuma yang terakhir, cuma. Nah, itu hati-hati. Cuma dikit, cuma enggak, cuma hari ini, cuma dikit, cuma segala macam. Nah, kemudian setan menggoda manusia dari kecil. Karena perbuatan baik itu bikin ketagihan, begitu pun juga dengan perbuatan jahat juga bikin ketagihan. Jadi hati-hati dengan godaan setan tadi. Nah, kalau itu kita lihat, apa yang dimaksud dengan tabarus? Perhatikan hadis yang satu ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, jadi tidak perlu lagi dipertanyakan keabsahannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, bercerita tentang bagaimana Rasul bertemu dengan dua kaum yang tidak pernah Rasul temui sebelumnya. Tatkala beliau Isra Mi'raj, beliau menyempatkan diri menengok pada neraka, dan di neraka ada dua kaum yang tidak pernah beliau lihat. Satu tidak saya ceritakan, yang dua yang penting, kasiyatun ariyatun. Ada perempuan berpakaian tapi kayak telanjang. Nah, kenapa? Mumilatun ma'ilah. Dia berlenggak-lenggok ke kiri dan ke kanan, dan berlenggak-lenggok menggoda, ganjen, gitu kan ya. Jadi mumilatun ma'ilah. Ruhusahum ka'asnimatil bukhti. Kepala mereka laksana bulu unta yang miring, ma'ilah, yang benar berlenggak-lenggok juga, yang miring. Terus kemudian apa yang Rasul katakan? La yadkhulunal jannah. Mereka tidak masuk surga, walaupun bau surga bisa dicium dari jarak sekian dan sekian. Dari nggak kira-kira sekalian? Apa yang bisa kita lihat? Satu, ada perempuan yang sudah berpakaian, yang sudah tutup aurat, tapi dia dihukumi oleh Rasul sebagai perempuan yang telanjang. Kenapa? Karena perbuatannya, karena apa yang dia tampilkan. Ini adalah hadis yang dalam bahasa Indonesia. Nanti silakan di copy presentasinya, dipersilahkan. Nah, hadis ini kemudian menurut Imam Nawawi sangat mengejutkan. Hadis ini merupakan salah satu mukjizat Rasulullah. Kata Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Oh, kalau nggak tahu keterlaluan. Imam Nawawi ini adalah imam yang sangat hebat sekali. Dia menulis banyak buku yang kita baca bersama-sama. Salah satunya adalah Riyadhus Shalihin. Ya kan ya? Karena kan ya? Nah, dan syarah Sahih Muslim, dia menjelaskan tentang Sahih Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim, dia menjelaskan hadis ini mukjizat. Kenapa mukjizat? Apa yang telah beliau kabarkan sekarang ini terjadi. Di masa Rasul nggak terjadi begitu, karena Rasul masih ada. Tapi sekarang ini terjadi kata dia. Termasuk ketika terjadi di zaman beliau dan terjadi di zaman kita. Kaget kita. Nah, kenapa? Karena persis seperti yang Rasul katakan. Maka beliau menambah penjelasannya. Menurut Imam Nawawi, hadis ini ada yang bermakna langsung, ada yang bermakna tidak langsung. Yang bermakna langsung apa? Kasiyatun ariyatun bil makna, yakni wanita yang menyingkap dan memperlihatkan keindahan badannya. Pakai baju sih pakai baju, belakangnya tembus pandan. Pakai baju sih pakai baju, tapi bukaan ketiaknya gede banget, bisa kelihatan. Gitu kan ya? Pakai baju sih pakai baju, cuma belahannya sampai di sini. Itu belahannya apa tuh? Tapi ada yang gitu. Pakai baju sih pakai baju, tapi dia kelihatan badannya. Pakai baju sih pakai baju, tapi transparan. Ini makna secara langsung. Makna secara tidak langsung atau makna yang kemudian ada yang lebih luas lagi, itu lebih sempit lagi. Wanita diberi nikmat tapi tidak mau bersyukur. Allah kasih dia mata, Allah kasih dia kemudian telinga, Allah kasih dia lisan yang bisa berzikir, tapi dia tidak mau menutup aurat sebagai bukti syukur dia pada Allah. Atau wanita berpakaian namun tidak taat, Allah kasih dia kemudian kehidupan yang baik, Allah ciptakan dia dan Allah kemudian memberikan dia segala yang dia mau. Allah merizkikan dia, tapi dia tidak mau sholat, dia tidak mau taat pada Allah. Ini adalah jenis wanita yang kedua. Tapi sama saja, kata Imam Nawawi, sama. Lalu bagaimana? Mereka yang suka dengan perhatian lelaki, berlenggak-lenggok dan menggoda, mumilatun ma'ilah. Mereka yang suka dengan perhatian lelaki yang tingkahnya ditujukan untuk menggoda laki-laki. Nah, ini banyak.
Di masa lalu tingkah laku yang menggoda laki-laki dilambangkan dengan cara berjalan yang terlenggak-lenggok. Pernah lihat bebek? Nah itu cara dia melenggak-lenggok tuh. Jadi bagaimana caranya agar setiap badan dia itu kemudian ditujukan pada laki-laki? Sudah pernah saya katakan ya, bahwa bagian tubuh wanita yang paling menarik bagi laki-laki adalah pinggul. Jelas ya? Sehingga ketika mereka berjalan melenggak-lenggok itu memperlihatkan keindahan tubuh mereka sehingga laki-laki berkeinginan. Allah ya Rabbi, Allah, Allah ya Rabbi. Salat ada 5 waktu dalam sehari. Jangan sampai engkau Jika yang kau jalani tak diridhoi, Insyaallah, you'll find your way. Insyaallah. bersujud berharap keampunannya. Mumilatun ma'ilat. Yang kemudian dia berlenggak-lenggok dan menggoda. Bagaimana dengan kepala mereka seperti tubuh unta? Nah ini ceritanya ini. Yang kemudian kata Imam Qurtubi, yang membesarkan kepala dengan kerudung atau selempang dan dengan semisalnya yang disambungkan atau ditumpuk di atas rambut sehingga menjadi seperti bulu unta. Itu kemudian terjadi. Zaman dulu itu kemudian disambung-sambung, dilipat-lipat pakai kain. Zaman sekarang ada nggak begitu? Wis, malah sekarang ciput yang dijual adalah yang kemudian bertumpuk-tumpuk. Zaman dulu orang berusaha agar kepalanya itu mulus, gitu kan ya? Ada bulat sempurna. Sekarang dibuat-buat, ya benjol-benjol gimana nih pokoknya? Pokoknya yang dibuat seperti itu. Lalu kenapa? Nih, hati-hati nih. Kata Imam Qurtubi, kain yang ditumpuk sehingga membentuk kemudian tonjolan di atas kepala itu termasuk kemudian impun unta. Tidak hanya kemudian kain yang ditumpuk, muslimah yang memilih dan menumpuk rambutnya sendiri ke atas sehingga terlihat bagi impun unta juga termasuk. Jadi mau rambut buatan, mau rambut sendiri, mau rambut tetangga tetap nggak boleh. Jelas ya? Jadi ini kemudian punuk unta. Oh, tapi ada yang berpendapat lain, Ustaz. Saya nggak tahu kalau berpendapat lain. Yang saya jelas, saya ambil pendapatnya dari Imam Qurtubi dan beliau jelas lebih paham daripada saya. Saya nggak tahu kalau yang lain, ya. Kalau gitu kita lihat bahwa ini kemudian disebut dengan sebagai punuk unta. Nah kalau gitu kita lihat apa yang dimaksud dengan tabarruj? Wala tabarruj dan tabarrujal jahiliyah. Janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujal jahiliyah al-ula, jahiliyatil ula. Bagi orang yang bertabarruj seperti orang zaman dulu. Apa itu bertabarruj? Menurut ulama-ulama, tabarruj adalah seperti ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat Qatadah, salah seorang mufassirin yang awal. Imam Qatadah mengatakan, saat keluar dari rumahnya, mereka berjalan berlenggak-lenggok lagi menggoda. Bahkan beliau mengatakan, seorang perempuan yang sudah tahu di depannya ada kerumunan laki-laki, sengaja lewat di tengah-tengah situ, itu tabarruj. Atau wanita yang memperlihatkan keindahan dan perhiasannya kepada lelaki, ini juga dimaksud dengan tabarruj. Jadi tabarruj adalah segala tindak tanduk perempuan yang menarik laki-laki, itulah namanya tabarruj. Contoh, parfum. Ya, contoh apa tadi? Parfum. Loh, berarti parfum nggak boleh, Sah?
Boleh, cuma jangan sampai kecium laki-laki selain suaminya. Contoh, tabarus tergantung dengan tradisi dan tergantung dengan sebuah nilai setempat. Contoh, Anda di Arab pakai kerudung warna merah, tabarus itu enggak? Tabarus. Nah kenapa? Karena di sana orang-orang pakai kerudung warna hitam, putih, abu-abu, hijau tua, coklat tua, gitu ya. Anda merah saja menyala, sudah pasti tabarus. Kenapa? Anda diperhatikan oleh orang-orang. Tapi di Indonesia Anda pakai kerudung warna merah boleh nggak? Boleh, karena tidak ada masalah di Indonesia. Beda kemudian tradisinya. Make up boleh nggak make up? Boleh, selama make upnya masih sesuai atau kemudian rata-rata. Jangan Anda pakai make up sudah banyak yang pakai topeng, kan ya. Jadi berbahaya. Kenapa? Karena diperhatikan. Abang bibir merah neon, gitu. Nah, itu diperhatikan tuh. Nah, apa itu tabarruj? Nah, maka jangan berhias dengan berhias yang tabarruj. Itu tergantung dengan uruf atau kebudayaan setempat. Jelas ya? Mari kita lihat. Nah, tabarruj itu kemudian tidak diperbolehkan. Yang terakhir yang dimaksud dengan hijab kelakuan adalah tidak memakai pakaian syuhroh atau pakaian sensasional atau pakaian fenomenal. Nah, kenapa? Karena pakaian syuhroh ini kemudian diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad. Rasulullah kata, siapa yang mengenakan pakaian sensasi, artinya pengen diperhatikan oleh laki-laki di dunia, maka Allah akan mengenakan baginya pakaian kehinaan di akhirat. Ini hadis masih lumayan. Dalam hadis dengan lafaz yang lain, riwayat Abu Daud, Rasul katakan, siapa yang mengenakan pakaian syuhroh akan dikenakan pakaian yang sama di akhirat, tapi ditambah surutan api neraka. Gitu ya? Nah, maka kemudian apa dimaksud dengan pakaian syuhroh? Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar mengatakan, yang dimaksud dengan syuhroh atau sensasional, popularitas atau fenomenal tadi adalah terlihatnya sesuatu, syuhroh. Terlihatnya sesuatu, nyatanya sesuatu yang pakaiannya benar di antara manusia, disebabkan karena warnanya menyelisihi pakaian manusia pada umumnya, sehingga manusia mereka mengangkat kepalanya untuk memperhatikan siapa cewek itu, gitu loh. Jadi mereka mengangkat kepalanya, menarik perhatian siapa cewek itu, mengangkat kepalanya untuk kemudian melihat siapa itu, sehingga dia berbangga dengan terhadap orang-orang itu dengan ujub, tinggi hati dan sombong. Dan ini kemudian terjadi dengan pakaian syuhroh, pakaian popularitas. Nah, disinilah teman-teman sekalian ketika saya ditanya, bagaimana tren hijab di kalangan akhwat-akhwat zaman sekarang, dengan berat hati saya sampaikan di sini tren hijab, tren fashion, kemudian dengan hijab syar'i belum bisa berdamai. Kenapa belum bisa berdamai? Justru hakikat hijab adalah melindungi keindahan. Bagaimana cara agar keindahan perempuan ini tidak terekspos? Nah, dengan kata lain, dia menutupi perhiasan tadi. Sedangkan tren fashion justru mengekspos keindahan agar Anda jadi pusat perhatian. Gitu loh. Bisa dipahami gitu saya. Nah, karena itu tak kalah menutup aurat, hijab syar'i adalah kemudian bagaimana dia tidak menampakkan perhiasannya. Karena itulah ini yang disebut dengan hijab yang syar'i. Hijab syar'i itu sederhana, ketaatan itu sederhana, maka berhijablah dengan sederhana. Siapa yang kemudian berhijab dengan rumit, biasanya dapat suami yang juga sulit dengannya. Sulit dan rumit juga. Nah, kenapa? Selebar kainnya berkerudung, luasan dahi sampai kaki memanjang. Itulah kemudian dengan hijab. Karena kenapa? Karena teman-teman sekalian, ketika mbak-mbak berhijab, maka akan menutupi perhiasan. Menutupi perhiasan maksudnya adalah apa? Menutupi rambut yang menjadi mahkota perhiasan wanita dengan sesuatu yang tidak menjadi perhiasan, bukan malah bikin perhiasan yang baru. Rambut sih ditutup dengan kerudung yang mirip rambut pula, gitu kan ya? Sama saja, karena jadi perhiasan juga. Lekuk badan sih ditutup, tapi dengan pakaian yang tidak yang menarik lebih dari lekuk badan, sama saja. Artinya pakaian itu justru ada buat bagaimana caranya agar tidak diperhatikan, gitu loh. Sehingga memang mainstream zaman sekarang memang agak sulit. Nah, kalau itu terakhir ya inilah kemudian ini yang disebut dengan hijab syar'i.
Allah, Allah, ya Rabbi. Salat ada 5 waktu dalam sehari. Jangan sampai engkau Jika yang kau jalani tak diridhoi, Insyaallah, you'll find your way. Insyaallah. bersujud berharap keampunannya. Tentang bagaimana yang disebut dengan dalil dan Allah Jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Artinya begini teman-teman sekalian, Allah itu jamil, Allah itu cantik, Allah itu indah, Allah itu menyenangkan. Gitu kan? Itu kan jamil artinya. Nah, jadi Allah itu indah wa yuhibbul jamal dan menyukai keindahan. Artinya apa? Seorang muslim tidak pantas bagi dia terlihat lusuh. Tidak pantas bagi dia terlihat kotor, jorok, tidak terurus. Ini kemudian ada alasan beberapa kaum muslimin yang mengatakan bahwa tidak perlu kemudian kita mempercantik diri. Tidak, salah besar. Karena apa? Allah itu jamil, Allah itu cantik dan menyukai kecantikan, menyukai keindahan. Artinya apa? Keindahan dalam perkara-perkara yang kemudian Allah perintahkan. Contoh, masuklah ke masjid dengan pakaian yang paling baik. Kata Allah kan gitu kan ya? Artinya apa? Tak kala kita masuk masjid, jangan pakai baju yang kemudian pas-pasan. Sholat subuh pakai baju tidur, ya. Dan ya, baju tidur dipakai buat sholat. Baju yang paling bagus. Jadi seperti itu yang dimaksud. Jadi tentang innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Kalau kita menikah kan ada pesta, tidak afdol kalau tanpa makeup. Bagaimana menyikapinya? Kalau saya lobby dulu istri saya yang pertama. Setelah saya lobby istri saya, yang kedua, saya lobby mertua saya, calon mertua saya. Yang setelah saya lobby dengan calon mertua saya, yang ketiga, saya lobby tukang make-upnya. Nah kenapa? Saya kasih tahu, Mbak, saya nggak senang perempuan pakai make-up. Tapi nanti make-upnya sudah sedikit-sedikit saja. Tapi tiba-tiba parah. Saya bilang sama istri saya, cuci mukamu. Itu terjadi. Lah kenapa? Kalau jadi gini, dalam permasalahan seperti itu tergantung siapa yang kuat-kuatan niat kedepannya. Kalau Anda kemudian tetap nggak mau, orang tua juga nggak bakal memaksa. Apalagi kalau Anda sudah nangis. Oke, jelas? Clear? Karena sudah membuka, kita selesaikan dari sini. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kalau yang baik yang berasal dari Allah, mudah-mudahan kita diberkahi dan mudah-mudahan kita dimudahkan. Khusus untuk makbar, saya tahu banyak perjuangan untuk berhijab. Ada yang kemudian institusinya yang tidak memperbolehkan seperti Mbak tadi. Ada yang orang tuanya perlu diyakinkan. Ada yang suaminya belum paham. Ada yang kemudian keluarganya menentang teroris dan sebagainya. Jangan jauh-jauh, masyarakat kita memang perlu dididik ulang. Padahal dia nggak tahu bahwa itu kewajiban agama yang diperintahkan oleh Rasulnya yang dia bakal minta syafaatnya di hari kiamat. Gitu kan ya? Kita belajar. Jangan bantah sama orang tua. Ingat ya, Anda tidak boleh jangan bantah. Kalau Anda bantah, Anda tetap salah. Karena itu jelaskan secara baik, jelaskan secara proper. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.